Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Bapak Sukaji SHMH, para pejabat di lingkup Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, baik struktural maupun fungsional, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian intan kita pada pagi hari ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terasa dari nikmat, dari semua nikmat itu dari Allah adalah nikmat iman. Nikmat kita dijadikan sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang menjadikan kita hadir di majelis yang mulia ini. Inilah nikmat yang menggerakkan hati kita, pikiran kita, langkah kita untuk terus ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat satu-satunya yang menjamin kebahagiaan manusia di dunia sampai ke akhirat. Sehingga dalam perspektif Islam, kata Allah, bukan harta yang menjamin kebahagiaan, bukan kedudukan, tetapi iman ini harus dipastikan, karena muara atau sumber segalanya itu adalah keimanan. Karena itu sering sekali kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun, kecuali mereka yang beriman dan tentunya beramal saleh, mereka yang mendapatkan pahala yang melimpah ya Allah Subhanahu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, inilah mereka yang akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Inilah yang harus kita syukuri, bahwasanya kita alhamdulillah masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman ini terus bersama kita sampai kita meninggalkan dunia ini untuk Allah. Sebagaimana wasiat setiap hari Jumat, khatib selalu mengingatkan, mewasiatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali kita tetap sebagai seorang muslim yang benar-benar beriman. Inilah bedanya mata Allah. Dalam Al-Quran seringkali Allah SWT mengucapkan atau menyebut hanya muslim, maka yang dimaksud dengan muslim di sini adalah yang beriman. Tetapi seringkali Allah mengkhususkan orang yang beriman. Kenapa? Karena iman ini lebih berat atau tingkatan yang lebih sulit daripada Islam. Lagi sekali saya ulangi, penyebutan muslim dalam Al-Quran, maka yang dimaksud dengan muslim itu adalah beriman. Hanifan muslimah, berarti muslim yang beriman. Tetapi kalau dikhususkan iman saja, maka itu adalah orang-orang tertentu, bukan semua orang Islam. Kenapa? Karena tidak semua orang muslim itu beriman. Tetapi kalau orang itu sudah beriman, pasti dia menjadi seorang muslim yang benar-benar taat kepada Allah. Karena itu dalam konteks puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Secara spesifik disebutkan iman, bukan orang-orang yang Islam, karena memang ibadah ini adalah satu ibadah yang sangat berat, dua ibadah yang sangat mulia, yang hanya diberikan atau diperintahkan kepada orang yang beriman. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di sini untuk Allah adalah sebagai manifestasi keimanan kita kepada Allah SWT. Karena kita sadar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang kala naik, tetapi lebih sering turun.
Jadi kalau kita ngaji ada sedikit penambahannya, tapi kalau sudah ketemu game semoga itu kadang-kadang iman ini kadang-kadang luntur juga. Maka mudah-mudahan pada Allah dengan kita hadir di majelis yang mulia ini mengadakan kamisan, mudah-mudahan ini adalah satu ikhtiar kita untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu disampaikan di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi juga disampaikan bahwasanya akan ada acara selepas ini untuk syiar Ramadan yang sendiri juga akan hadir dengan undangan di kantor Biro Kesra di kantor gubernur itu jam 9 perihal kaitannya dengan penyeleksian imam-imam masjid untuk Ramadan di Islamic Center. Jadi persiapan hari ini kita persiapkan, kemudian akan ada rekrutmen imam tetap untuk ini. Karena itu izinkan saya nanti kurang 20 menit saya sudah check out dari majelis yang mulia ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, segala yang kita ketahui bahwasanya di bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang sangat dahsyat sekali. Peristiwa yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kata Allah, ayat tadi menjadi penegas bagaimana proses Isra dan Mi'raj itu terjadi. Subhana itu artinya maha suci Allah. Dalam ilmu tafsir, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, disebutkan setiap redaksi Al-Quran yang diawali dengan ucapan Subhana ini menunjukkan kepada peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang luar biasa, spektakuler, atau dalam bahasa agama disebut dengan amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat manusia. Sepintar-pintar manusia, Bapak Ibu, dia tidak akan bisa nyambung kalau dia berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Kalau dia berpikir tentang Isra dan Mi'raj itu sulit. Karenanya, kenapa kita harus mengawali tadi dengan iman? Benar-benar kalau Allah, kalau bicara tentang Isra dan Mi'raj ini adalah ujian keimanan. Karena kalau logika yang kita gunakan itu tidak masuk akal. Tapi ingat, Islam bukan berarti agama yang anti kepada akal, anti kepada logika. Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang yang luas sekali kepada akal. Logika itu diberdayakan dalam Islam. Makanya kita dapatkan statement Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang akal, bagaimana kita menggunakan akal. Misalnya, afala ta'qilun, tidakkah mereka berakal atau menggunakan akal? Afala tatafakkarun, tidakkah mereka berpikir? Ini semua menunjukkan bagaimana Islam memberikan tempat yang sangat tinggi kepada akal. Tetapi ingat kepada Allah, dalam konteks memahami Islam dan ajaran Islam, tidak selamanya pendekatannya logika. Agama jangan hanya dipahami dengan logika. Salah atau keliru besar kalau semua urusan agama ini kita dekatkan dia dengan akal. Tadi kita katakan akal diberikan ruang yang sangat tinggi, tetapi tidak semua ajaran agama harus dipahami dengan akal. Kalau begitu bagaimana memahami ajaran agama? Selain pendekatan akal, ada yang kita kenal dengan iman. Kalau bicara dengan iman, maka di luar akal manusia itu bisa kita yakini. Apa contohnya kata Allah? Kalau kita memahami agama ini dengan iman,
dan bukan logika. Kita yakin kalau kita semua yang ada di sini pasti meninggal dunia. Yakin ya? Semua kita pasti meninggal. Tinggal menunggu waktu saja. Calon mati kita. Kalau tahu, setelah meninggal dunia, kita dikebumikan, itu kita masuk alam barzakh. Dalam keyakinan kita disebutkan di dalam barzakh atau kuburan, kata Allah, kita akan mendapatkan siksa atau kenikmatan yang dimaksud, yang disebut dengan raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufaril ni'am. Ada nikmat miniatur surga di situ, atau bisa juga menjadi miniatur api neraka. Masalahnya, kita percaya atau tidak? Percaya nggak kalau di dalam kubur itu ada anak? Percaya. Bagaimana kok bisa kita percaya? Ada orang teman yang sudah meninggal dunia pulang cerita ternyata siksanya masya Allah dahsyat sekali. Kan tidak ada. Testimoni orang pun nggak pernah ada kalau bicara alam barzakh. Tapi kenapa kita percaya? Bukan akal yang menjadikan kita percaya, tetapi kita yakin karena iman. Bapak Ibu, kalau logika itu tidak masuk akal. Makanya kenapa orang-orang kafir itu menjadikan hidup ini hanya semata di dunia, sehingga begitu mereka meninggal dunia, dia habiskan dananya, uangnya, budgetnya untuk membangun kuburan yang paling baik. Kenapa? Karena yakin disitulah tempat terakhir mereka, sehingga mereka ingin menikmati kehidupan di dalam kubur dengan menikmati semua fasilitas yang ada. Makanya Bapak Ibu, kalau kita kesenggigi, mohon maaf, kita jumpai kuburan-kuburan saudara kita itu, ada yang harga kuburan itu 500 juta, ada yang sampai 1 miliar. Kenapa? Karena itulah rumah terakhir. Kalau kita umat Islam, mohon maaf, kuburan itu hanya proses awal untuk menuju akhirat. Sehingga mau dimanapun kita berada, mau kuburan kita mau dipercantik mau tidak, apalagi kalau di Jawa Barat itu, Pak Ketua ya, ada apa namanya? Sandiut ini. Itu mohon maaf Bapak Ibu, kalau semakin tinggi itu 2 miliar harga kuburannya. Jadi kalau ada saudara-saudara saya di pengadilan tinggi yang merasa mau senang, mau nyaman, yang ada tinggi, berbukit, kemudian dijaga, ya silahkan 2 miliar. Kalau yang bawah itu 200, 300 sudah ada. 500 juta juga ya masih kelas D lah itu. Subhanallah. Kalau dalam Islam mau yang harga 2 miliar, mau 0 miliar, bukan itu yang menentukan kebahagiaan kita di alam barzakh, tetapi amal kita. Karena itu orang kafir memandang hidup ini hanya dunia. Inna ha'ulai yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Inna ha'ulai yuhibbuna al-'ajilata. Mereka-mereka yang kafir ini memang dia suka, karena dia mencintai yang namanya dunia saja, dan dia tinggalkan kehidupan akhirat. Kenapa? Karena perspektif mereka agama itu adalah akal tadi. Logikanya mengatakan tidak ada orang yang akan hidup, apalagi ada yang disebut dengan al-ba'ts. Tsumma ba'atsnakum, dan kami akan bangkitkan kalian, kata Allah SWT. Itu tidak percaya. Maka Allah, kenapa kita percaya akan ada azab, ada perjumpaan dengan Allah dari kiamat, ada pertanyaan mungkar nakir, ada surga neraka? Itu semua pendekatannya adalah iman. Maka hal yang sama oleh Allah dalam memahami Isra dan Mi'raj. Tidak bisa kita menggunakan pendekatan akal, tetapi iman. Bagaimana kita harus percaya? Kenapa harus didekati dengan pendekatan iman? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Isra ini perjalanan yang spektakuler. Disebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra. Asra itu artinya perjalanan malam hari. Bapak Ibu, yang namanya perjalanan malam itu berat, sulit, tantangannya juga banyak. Jangan kita berbicara Mataram saat ini. Kalau Mataram tahun-tahun 60-70 tidak ada orang keluar rumah, Pak. Kalau kita di Lombok ini ada namanya berburu. Berburu itu menakutkan orang. Ya, seperti anggapannya ada jin,
atau tusela. Tusela itu adalah orang yang tidak baik, yang selalu mengganggu orang. Leak terus. Leak. Jadi kita nggak bisa keluar. Jangan bayangkan saat ini, oh sekarang kan enak berjalan malam, justru naik kereta enak, iya. Tapi kalau dulu kata Allah, perjalanan dari Mekah menuju Masjid Aqsa, kondisi kawasan Arab itu pegunungan kata Allah. Tidak cukup dengan pegunungan, bebatuan, padang pasir. Padang pasir itu kalau kita jalan, mohon maaf, sekali kaki kita melangkah, kalau nggak cepat-cepat naik, itu kita yang masuk ke dalam. Itu namanya padang pasir. Makanya kenapa hewan-hewan yang bisa tinggal di situ pun hewan-hewan tertentu. Jangan bayangkan kerbau bisa tinggal di situ. Atau mohon maaf, sapi itu tidak mungkin betah di situ. Sama halnya kalau kita bawa unta ke sini nggak betah. Kenapa? Karena desain tempat tinggalnya tidak sama. Jadi satu-satunya hewan yang bisa eksis di situ adalah unta. Kenapa? Tinggi, besar, dan dia punya cara untuk bisa melewati padang pasir. Termasuk mohon maaf, bila mana angin kencang, kalau pasir itu bertaburan, kalau kita yang jalan pertama mungkin sudah nggak bisa melihat. Tapi kalau yang namanya unta diberikan bulu mata itu keras seperti bulu, ya. Kenapa? Untuk dia menjaga terbangan pasir yang mungkin bisa mengenai mata atau setiap orang yang lewat. Hanya tahu ini malam hari itu tantangannya besar. Bi'abidihi, abdun itu artinya seorang hamba yang terdiri dari jasad dan ruh secara bersama. Jadi kalau saya katakan mohon maaf, saya saat ini sedang di antariksa, pikiran saya bisa saja bayangan pikiran kita. Saat ini saya di Washington DC loh, bisa saja. Tapi kan orang belum percaya, kenapa? Jasadnya masih di sini. Pikiran kita yang pernah ke Mekah, oh iya, saya saat ini sedang tawaf. Bisa kita cerita, tapi itu pikiran. Orang tidak akan percaya, kenapa? Karena fisiknya masih di sini. Sementara Isra dan Mi'rajnya Rasul itu dilakukan secara fisik dan non fisik. Ini yang menjadikan luar biasa. Yang ketiga berikutnya kata Allah adalah lailan. Penyebutan lailan dalam bahasa Arab Bapak Ibu itu berbeda. Kalau isim nakirah namanya dalam bahasa Arab, kata yang tidak menggunakan alif lam. Kalau ditambah alif lam itu maknanya berbeda. Jadi kalau misalnya lailan itu kan bahasa Arab malam artinya. Al-lail juga malam Bapak Ibu. Tetapi begitu sebut al-lail maknanya adalah semalam suntuk. Dari maghrib sampai subuh itu namanya al-lail. Tetapi kalau lailan dengan isim nakirah namanya dalam bahasa Arab itu maknanya waktu yang sangat singkat. Jadi sebagian malam Bapak Ibu, semalaman dari subuh, dari maghrib sampai subuh. Berarti kalau lailan itu jangan-jangan berangkat setelah isya jam 1 sudah balik Bapak Ibu. Bayangkan waktu yang sangat singkat. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bapak Ibu, orang Arab dulu kalau menyebut sesuatu yang jauh itu selalu mengatakan aqsa. Kenapa? Karena itu paling ujung. Sama halnya orang Lombok, Bapak Ibu dulu ya, ini kita yang di Lombok. Tahun-tahun 80-90, Jawa itu jauhnya luar biasa. Anak kita mau sekolah ke Jawa, mau kemana dia? Saking jauhnya ke Mekah. Bukan sekedar Mekah, Mekah. Saking jauhnya betul. Jadi untuk menyampaikan ya, mereka menjelaskan sesuatu yang jauh, mereka sebut Mekah. Walaupun saat ini Mekah menjadi sangat pendek sekali, hanya 10 jam sudah kita sampai ke Mekah. Nah, orang Arab dulu bepergian dari Mekah menuju Masjid Aqsa di Palestina itu menghabiskan waktu 40 hari 40 malam dengan menaiki unta atau keledai. Bisa dibayangkan 40 hari 40 malam. Itu bukan waktu yang sangat pendek. Dan itu mohon maaf dalam riwayat baginda Nabi tidak langsung dari Masjid Aqsa langsung, mohon maaf, dari Masjid Haram langsung Masjid Aqsa, tidak. Beliau disinggahkan oleh Allah bersama malaikat Jibril di tempat-tempat yang mulia. Konon beliau singgah di namanya Taibah. Taibah itu adalah nama lain dari Madinah. Dulu namanya Yathrib, ya. Kemudian menjadi Madinah. Beliau sholat juga di situ.
Beliau juga melewati yang namanya Tursina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Sholat beliau di situ. Beliau juga singgah di Yerusalem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Barulah beliau sampai ke Masjid Al-Aqsa dan beliau didaulat menjadi imam salat berjamaah di hadapan para nabi. Bapak Ibu, begitu Mi'raj beliau naik, itu bukan sekali naik, tetapi beliau harus singgah di langit pertama sampai ke-7. Langit pertama ketemu Adam, langit kedua beliau ketemu dengan Yahya, langit ketiga beliau ketemu Nabi Yusuf, keempat ketemu Nabi Idris, kelima ketemu Nabi Harun, yang keenam beliau ketemu dengan Nabi Musa. Yang unik dari perjalanan itu adalah apa? Begitu beliau mau meninggalkan Nabi Musa menangis ditinggalkan oleh baginda Nabi. Sampai-sampai beliau berkata, baginda Nabi bertanya, "Mayukika ya Musa? Kenapa engkau menangis?" Apa jawaban Nabi Musa? "Bagaimana saya tidak bersedih ya wahai Nabi Muhammad? Kenapa? Ada manusia yang diutus setelah saya, tetapi umat dia masuk surga terlebih dahulu, baru umat saya. Ada umat yang diutus setelah saya, umat dia lebih banyak yang masuk surga ketimbang umat saya. Bagaimana saya tidak bersedih?" Maka yang dimaksud itu adalah baginda Rasul SAW, kita umat Nabi Muhammad. Barulah beliau Nabi Allah sampai ke langit yang ke-7, berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim, dan berikutnya beliau ke Sidratul Muntaha. Dan itu Nabi Allah dengan proses perjalanan yang sangat panjang sambil beliau melihat kejadian-kejadian kiri kanannya berupa surga neraka yang berbagai macam bentuk manusia, sangat tergantung kepada perilakunya di dunia. Maka Allah sampai di sini, sampai perjumpaan dia kepada Allah. Kalau kita berbicara Isra dan Mi'raj, tidak mungkin dipahami dengan akal sehat. Pantas begitu beliau pulang dari Mi'raj, Allah, beliau berjumpa dengan orang-orang Islam yang ada di Masjid Haram dan juga orang-orang Mekah, orang kafir Mekah. Orang kafir dulu Allah, setiap saat mereka juga tawaf. Mereka tidak Islam pun mereka tawaf, cuma kadang-kadang mereka tidak menggunakan pakaian, ya. Karena memang tradisi nenek moyang mereka adalah mengkultuskan tempat-tempat seperti itu. Tetapi dia tidak sholat seperti kita. Maka selesai sholat subuh, baginda Nabi berbicara di hadapan para hadirin yang ada, sembari beliau bercerita. Maka orang-orang kafir Quraisy berkata, karena mereka tidak yakin, mereka minta kepada baginda Nabi, "Siblana Masjid Al-Aqsa." Nabi Muhammad, kalau benar Anda pergi ke Masjid Al-Aqsa, coba jelaskan kepada kami semua bagaimana bentuk Aqsa, bagaimana arsitekturnya, semuanya, termasuk tiang apa, itu bisa dijelaskan oleh baginda Nabi. Tetapi dasar mereka tidak percaya kepada Allah, sampai mengatakan apa? Nabi Muhammad sudah gila. Tambah gila lagi, dia cerita sesuatu yang ngawur ngidul. Maka Allah, di saat itulah mereka meminta petunjuk kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa katanya? Abu Bakar, kami ini sudah tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Satu-satunya yang bisa kami percaya adalah Anda sebagai temannya. Saya mau bertanya kepada Anda saat ini, apakah Anda percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Subhanallah, Allah, inilah orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan apa? Inni la usaddiqu ma huwa a'dhamu min dzalik. Demi Allah, saya adalah orang yang selalu percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, walaupun cerita itu lebih dahsyat dari Isra dan Mi'raj. Makanya Bapak Ibu, imannya Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan semua orang yang beriman di bumi ini masih lebih berat, lebih bagus kualitas iman Abu Bakar As-Siddiq yang satu ini. Kenapa? Karena orang yang benar-benar tulus beriman, kualitas imannya tinggi, yang tidak pernah ragu akan apa yang dialami oleh baginda Nabi, itu hanya beliau. Sampai-sampai ditambah namanya menjadi As-Siddiq, orang yang selalu percaya atas apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, begitu beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan perintah untuk diwajibkan melaksanakan salat kepada beliau dan umatnya 50 kali sehari semalam.
Selesai dari perjumpaan itu, beliau mampir kepada Nabi Musa. Pemilihan Nabi Musa, kata Allah, bukan karena memang tetapi beliau lebih pengalaman. Karena mohon maaf, Nabi yang memiliki umat yang banyak, yang diutus dan diberikan kitab itu adalah Nabi Musa, dibanding dengan nabi-nabi yang saya sebutkan tadi. Ada Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Idris, itu kan tidak mendapatkan wahyu seperti Nabi Musa. Maka Nabi Musa itu punya kaum yang terlebih dahulu diutus oleh Allah SWT. Mampirlah Nabi Muhammad kepada Nabi Musa. Sampai ditanya oleh Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, apa oleh-oleh kamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka beliau tegaskan, saya diperintah untuk melaksanakan 50 kali salat sehari semalam. Maka yang paling kaget itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Apa kata beliau? Irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Nabi Musa, tolong balik kepada Allah, minta diskon, minta dikurangi. Kenapa? Fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu itu mustahil mampu melakukan itu, wahai Nabi Muhammad. Kenapa beliau berani menggaransi seperti itu? Karena saya lebih pengalaman dari wahai Nabi Muhammad. Saya punya umat juga, diberikan kitab suci juga. Ternyata umat saya, itu disebutkan oleh Nabi Musa, umat saya itu besar-besar, tinggi-tinggi. Kalau disuruh 50 itu nggak mungkin bisa. Apalagi umatmu yang kecil-kecil, pendek-pendek. Ya kayak saya ini lah, kita ini semua. Ini umat Nabi Muhammad. Jadi selalu saya katakan begini, Pak Ketua, kalau kita ke perkebunan, ya, masih kita melihat pohon-pohon besar, Bapak Ibu, seperti pohon kelapa yang tinggi-tinggi, yang kita harus mendapatinya itu dengan susah payah. Untuk mengambil kelapa mudanya saja itu habis energi satu, berapa itu kalori kita habiskan, ya. Saya berpikir, jangan-jangan ini sisa-sisa dari peninggalan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Pohon-pohon yang besar seperti kelapa ini mungkin diperuntukkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kenapa? Mereka itu orangnya tinggi besar, usianya panjang, sehingga kalau mau mengambil kelapa nggak perlu mereka naik, cukup berdiri saja selesai. Dan itulah hikmahnya Allah. Umat Nabi Muhammad yang kecil-kecil nggak perlu lagi cari kelapa seperti itu. Kenapa? Sudah ada kelapa hibrida, Pak. Maka saya bilang, inilah kelapanya umat Nabi Muhammad, yang kalau mau makan kelapa, mau minum air kelapa, cukup berdiri saja sudah dapat. Nah mungkin itu, Allah a'lam. Ya ini bayangan saya saja, Pak. Karena dalam riwayat dijelaskan, umat yang terdahulu itu tingginya luar biasa, usianya sampai ribuan tahun, Pak. Nggak mungkin ribuan tahun kecil-kecil orangnya, kan? Pasti lebih besar juga. Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu disunat di usia 70 tahun, Pak. Sama. Kalau kita disunat 70 tahun, bayangkan katanya dalam riwayat itu dikhususkan kapak khusus, Pak. Hadirin yang Allah SWT, maka Nabi Musa itu lebih paham daripada baginda Nabi dari sisi pengalaman. Maka beliau sampai kepada Allah, minta lagi, ya Allah turunkan, sesungguhnya umat kami tidak bisa. Diturunkan menjadi 40, menjadi 30, terus disuruh. Sampailah menjadi 5. Begitu 5 kata Allah, turun lagi kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Wahai Nabi Muhammad, lagi sekali saja. 5 itu masih besar, masih berat. Besok ente lihat umat ente pasti banyak yang nawar. 5 itu berat. Ini pengalaman. Nabi Musa sendiri mengatakan, kalau umat saya yang besar-besar saja 5 masih berat, apalagi yang kecil-kecil. Dan kita rasakan nggak berat nggak 5 itu? Berat, Pak. Bagi Israel berat. Lumayan berat 5 itu. Tetapi apa kata Allah? Diberikan garansi walaupun 5. Tetapi kalau kita istiqomah melakukannya, nilainya sama dengan sholat 50 kali sehari semalam. Karena itu kata Allah, bersyukurlah kita mendapatkan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, yang diberikan banyak kemudahan tetapi diberikan keutamaan yang luar biasa. Salat ini adalah media komunikasi kita langsung dengan Allah. Sehingga kalau kita mau berkomunikasi tidak perlu mi'raj seperti baginda Nabi. Baginda Nabi harus naik dulu, tetapi kita bisa mi'raj dengan apa? Salat yang khusyuk, salat yang tulus. Itu adalah merupakan media komunikasi kita kepada Allah SWT. Ketahuilah kata Allah, kita wajib melakukan salat paling tidak 3 alasannya. 1 kata Allah,
Disebutkan dalam hadis, perkara yang paling dicintai oleh Allah itu adalah as-salatu ala waqtiha. Seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi SAW bertanya, ayu amalin ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, apa perkara yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab 3 perkara. Pertama itu adalah as-salatu ala waqtiha, disiplin dalam sholat. Sholat itu harus dilakukan di awal waktu. Mohon maaf, jangan lagi kita tawar-menawar. Jujur, kita biasanya manusia ini bisa menyesuaikan jadwal. Tetapi kalau sudah jadwal sholat, kok kita selalu mau rubah-rubah saja. Yang pertama kali membuat schedule itu Allah. Maka seharusnya yang bisa menyesuaikan itu bukan Allah menyesuaikan, tapi kita menyesuaikan dengan jadwalnya Allah. Kenapa? Karena Allah meminta kita ibadah kan tidak full time. Hanya waktu-waktu tertentu, 5 kali sehari semalam. Tapi kadang-kadang walaupun sehari 5 kali sehari semalam, kita masih, kalau gara-gara rapat, gara-gara kegiatan, entar dulu, selesaikan dulu, bagaimana dulu sesinya ini nanti. Ya Allah, seolah-olah kita yang mendesain Allah, kita yang memerintah Allah. Kira-kira begitu Allah. Maka mohon maaf, kita harus awali dengan sholat yang disiplin. Sesibuk apapun kita, dalam konteks apapun kegiatan, saya pikir tidak ada jaminan kita kalau kita meninggalkan sholat nanti dulu, ternyata kita sakit, ternyata kita bermasalah, kan hilang waktu kita yang terbaik tadi. Maka ingat, waktu terbaik itu adalah sholat di awal waktu dan dilakukan secara berjamaah, itu jauh lebih mulia ketimbang kita melakukannya dengan sendirian. Ini satu. Yang kedua, Allah, sholat itu adalah identitas manusia, seorang muslim. Sehingga kalau kita mau tahu beda antara muslim dengan non-muslim, kata Rasul SAW, cukup lihat dari sholatnya. Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Tanda orang itu muslim atau tidak, beriman atau tidak, lihat dari sholatnya. Kalau dia sudah tidak sholat, mau bilang dia dirinya muslim, beriman, itu sudah orang kafir. Kenapa? Karena orang non-muslim, Anda mau undang dia untuk sholat, tidak mungkin. Tidak ada hidayah bagi dia. Maka kalau ada orang mengaku diri muslim tapi tidak sholat, berarti sama posisinya dengan orang-orang yang di luar sana. Maka kata Allah, jangan sampai identitas ini dicolongkan, terutama kita dan keluarga kita, kata Allah. Ya, jangan hanya kita saja yang konsisten dengan sholat, tetapi pastikan keluarga kita. Maka kenapa Nabi Allah Ibrahim itu tidak pernah bertanya, mohon maaf, nah sekiranya bapak mati nanti, aset tabungan yang di sana itu untuk kamu, itu bukan itu yang dipesankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi beliau justru, mada ta'buduna min ba'di, nah kalau saya sudah meninggal dunia nanti, tolong Allah, tolong ibadah kepada Allah, tolong sholatmu, nah itu yang harus dipesan. Karena itu biasakan menurut Allah, di saat kita menelpon anak kita, jangan hanya tanya prestasi akademiknya, tetapi nanda sudah sholat. Biasakan itu, supaya dia terbiasa juga mendengar, oh bapak saya selalu benar-benar memperhatikan sholat. Kemudian berikutnya, kepada Allah, sholat itu adalah perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti. Sehingga bila mana hisab kita di akhirat kelak, sholat kita ini bagus, maka semua perkara yang lain itu bisa sholat dan menjadi bagus. Makanya disebutkan dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Perkara yang pertama kali dihisab besok itu adalah salat. Sehingga pastikan bila mana salat ini sudah baik, sudah bagus, sudah khusyuk, sudah sempurna kita lakukan, maka perkara-perkara yang lain itu pasti akan mengikutinya. Tetapi kalau salat kita compang-camping, salat kita tidak konsisten, salat kita tidak sesuai dengan petunjuk, maka Allah, banyak keliru-keliru yang kita akan perbuat dalam hidup ini. Dan terakhir, yang paling penting lagi, agar kita semakin khusyuk dan semakin semangat untuk salat. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, salat itu adalah merupakan cahaya atau pelita yang akan menerangi kehidupan kita, mulai dari alam barzakh. Man hafadha 'ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Barang siapa yang konsisten menjaga salat 5 waktu, maka dia seolah-olah mendapatkan pelita, penerang. Bayangkan kata Allah, dalam hidup kita di dunia, kalau mati lampu sebentar saja kita nggak betah di rumah. Bagaimana kalau mati lampunya itu dalam kuburan? Ya,
Bagi kita yang beriman, pasti kita ingin juga kuburan itu tenang, nikmat, dan terang benderang seperti rumah kita. Dan itu bisa diterangi dengan sholat yang disiplin dan selalu melakukan sholat. Wa burhanan. Burhanan itu artinya bukti tanda kita beriman di hadapan Allah itu adalah melalui sholatnya. Dan yang terakhir itu adalah najatan yaumil qiyamah. Kita akan selamat di hari akhirat bila mana kita sholatnya selalu kita lakukan. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 71 kata Allah, ternyata kebersamaan kita di sini belum tentu kita bersama di akhirat. Boleh kita satu lembaga, satu institusi, tetapi karena yang satu rajin sholat, yang satu tidak, ternyata nanti berpisah. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Fi jannatin yatasaalun. Di dalam surga, orang-orang yang ahli surga itu bertanya, teman kita yang satu di mana ya? Pak Wakil, teman kita yang itu mana ya? Bertanya kita. Di neraka. Ternyata ada yang jawab, anil mujrimin. Ternyata yang di sebelah itu orang-orang yang berada di neraka. Benar seperti Pak Anto bilang. Betul. Ternyata mereka jawab, kenapa Anda kok berada di situ, kami di sini enak-enak? Jawabannya apa? Kalla anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Apa yang menjadikan Anda masuk neraka? Apa jawabannya? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak pernah salat. Jadi mungkin rapatnya sama-sama. Begitu isoma, dia langsung isoma tidur atau makan. Dia tidak ikut sholat. Yang lain sholat, dia nggak sholat. Ternyata besok di hari akhir dia berada di tempat yang berbeda dengan ahli surga. Satu, karena dia tidak sholat. Yang kedua, walam nakun nut'imul miskin, tidak pernah berbuat baik kepada orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, selalu bergeng dengan orang yang tidak baik. Tiga perkara ini bisa menjadikan kita berpisah di akhirat kelak. Maka mudah-mudahan Allah dengan kita mengkaji Isra dan Mi'raj, kita semakin kuat iman kita, meyakini bahwasanya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan yang paling penting lagi adalah sebagai orang yang beriman, manifestasi orang beriman itu kita tunjukkan dengan salat yang harus kita lakukan secara kontinu dan konsisten. Kemudian terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.